바보야 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Ayo nih, silakan duduk. ya. Oh ya, tadi kamu kesini sama siapa? Tadi kebetulan sendiri. Oh, sendiri. Iya. Ngomong-ngomong tadi abis ada kegiatan atau gimana? Iya, kebetulan hari ini jadwalnya lumayan padat sih. Oke. Tadi emang ada kegiatan apa? Tadi dari pagi itu sekitar jam 8-an sampai jam 12 itu tadi ada kuliah. Terus dari abis zuhur itu ada rapat dulu sebentar. Kalau boleh tahu ada rapat apa? Itu sih ada rapat organisasi untuk menilai kemarin yang ekspresi yang sakit. Oh, berarti selain kuliah, kamu juga aktif banget ya di dalam organisasi. Bisa dibilang seperti itu. Gimana rasanya di organisasi? Capek nggak? Lumayan capek ya, kadang apalagi kalau misalkan kita lagi nggak bisa membagi waktunya itu bakal kerasa banget hektik buat kitanya gitu. Tapi hebat sih, maksudnya kayak kamu tetap bisa aktif juga. Tadi kan udah padat tuh, terus malah dilanjut rapat lagi gitu. Iya, ngomong-ngomong tadi kamu kesininya sama siapa? Tadi aku pesen Jekpus kebetulan. Oh, pesen Jekpus. Iya. Kalau Jekpus gitu biasanya dijemput sampai depan kampus banget. Iya sih, tapi kadang mereka tuh nggak nunggu nggak sampai masuk ke portalnya gitu, jadi cuma sampai mereka nunggu di portal gitu. Berarti kamu jalan dulu nunggu di portal, Iya. terus nanti nunggu di situ. Ya. Kalau dari kampus ke sini tuh tadi macet atau enggak? Kan tadi agak siang tuh waktunya. Iya, kebetulan lagi rame yang berangkat kelas yang juga mungkin ya, itu lumayan macet sih. Oh iya iya. Karena udah siang nih, kamu udah makan belum? Kebetulan tadi sempat makan dulu. Oh. Udah sempat makan. Sama temen? Iya. Berarti emang sering makan bareng temen gitu? Enggak sih, kalau dibilang sering sih enggak, cuman karena mungkin tadi karena kebetulan kita ada emang dari pagi udah di kampus gitu kan, jadi kita usahain buat kita makan dulu gitu. Kalau aku boleh tahu, gimana perasaan kamu hari ini? Karena tadi kan aku bilang ya kak, kalau misalnya hari ini tuh lumayan padat gitu, jadi rasanya tuh kayak lumayan capek lah gitu. Kabar Lumayan capek. ya. Oh, kebetulan ini aku manggilnya boleh kak apa gimana ya? Oh, panggil nama aja. Nama aja. Ya. Oh, kamu udah pernah konseling belum sebelumnya? Kalau konseling sih belum ya kak, cuman ini aja baru mencoba aja, siapa tahu emang cocok gitu. Oke. Jadi mau share-share Iya, gitu ya. share-share dulu aja. Kalau misalnya dilihatin nih perasaan kamu dari 1 sampai 5 nih. Hari ini kamu ada juga, kalau 1 itu lagi gak baik-baik aja, tapi yang 5 tuh kamu hari ini bahagia banget, pokoknya full deh, seneng. Kalau aku kayaknya hari ini ratingnya 4 deh. Wah, mendekati 5 ya, walaupun capek tapi tetap semangat. Iya, karena kalau kataku kesibukan itu kayak buat waktu kita tuh gak kerasa loh, jadi kayak wah ternyata waktu kita tuh udah sore aja nih gitu. Iya, cuma nanti kadang di malam tuh kerasa capek. Iya, kadang kayak gitu sih. Oke. Aku mau tahu dong, tujuan kamu kira-kira kesini tuh apa? Sebenarnya aku nih lagi bingung ya, pengen cerita lah tentang masalah perkuliahan gitu. Tapi aku kebetulan nggak tahu nih harus cerita ke siapa, jadi aku datang ke sini untuk cerita ke Ratnas gitu. Oke, berarti kamu lagi bingung soal perkuliahan, jadi Iya. kamu mau cerita ke aku. Boleh banget loh buat cerita ke aku. Berarti di sini nanti aku mendengarkan cerita kamu, terus aku juga nanti
Pokoknya aku bakal berusaha untuk dengerin cerita kamu dan kita bakal sama-sama cari solusi deh dari apa yang kamu bingungin itu. Oke, kamu juga nggak usah segan loh untuk cerita apapun itu ke aku, karena kan namanya kita konseling pasti ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Jadi kamu nggak perlu takut, aku bakal share cerita kamu ke orang-orang lain. Oke? Oke. Oh iya, jadi di sini kita punya 45 menit ke depan untuk ya membahas kebingungan kamu tadi. Ya, jadi waktunya hanya 45 menit ya. Iya, next kalau misalnya nanti masih ada yang dibingungin, mungkin kita bisa atur jadwal lagi. Boleh. Oke, kamu bisa mulai cerita. Mungkin kamu bisa ceritain ke aku sedikit mengenai kebingungan kamu itu gimana? Jadi aku tuh ngerasa kalau aku nggak cocok loh di jurusan aku sekarang. Jadi aku tuh ngerasa kalau wah aku nih kayaknya bukan BK banget deh, aku nggak bisa deh kayaknya di BK ini. Jadi kamu ngerasa nggak cocok kuliah di BK ini? Ya, Kalau aku boleh tahu, kamu udah ngerasa ini berapa lama? sebenarnya sih ini tuh karena mungkin nggak pernah ada di list list kemauan aku gitu. Jadi aku dari awal tuh ngejalaninnya ya emang ya udah jalan dulu aja deh gitu. Terus makin kesini kayak makin kerasa ya, ngerasa salah jurusannya kayak gitu. Oke. Berarti BK ini emang bukan pilihan pertama gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau boleh tahu kenapa nih kok kamu bisa sampai ke BK gitu? Jadi awalnya aku kan pas waktu SNBT nih ya, pas SNBT tuh aku tuh sempat ngejar universitas sama prodi yang aku inginkan gitu kan. Tapi ternyata di situ aku tuh mungkin emang belum rezeki ya, karena emang orang tua aku juga ngizinin aku buat kuliah di prodi itu. Jadi aku tolak seperti itu. Terus aku mencoba lagi lah ya di UTBK itu. Pas UTBK aku ngulangin di universitas dan prodi yang sama. Tapi lagi-lagi aku tuh gagal lagi gitu loh. Karena aku merasa wah kayaknya emang aku mungkin gak cocok ya. Terus orang tua aku juga nggak mendukung nih gitu kan. Mungkin ya udahlah aku kuliahnya nanti aja gitu kan. Aku bilang ke orang tua kalau misalnya aku tuh bakal kuliah nanti gap year aja deh aku gitu. Jadi mau tahun depan. Cuma kata orang tua aku kalau emang mau kuliah nggak usah berhenti dulu katanya kayak gitu. Jadi kalau emang mau kuliah langsung aja kayak gitu. Ya udah aku mikir kan di situ, aku mikirnya kayak ya udah aku bakal ngambil UT deh kataku. Aku mau ngambil UT sekalian langsung kerja kayak gitu. Jadi sampingan gitu loh. Jadi bisa kuliah bisa kerja kayak gitu kan. Cuma ternyata orang tuaku malah menentang lagi gitu. Lagi-lagi mereka tuh nggak setuju gitu kan. Mereka tuh bilang kalau emang mau kuliah aja langsung yang benar katanya gitu, di negeri aja katanya gitu, nggak apa-apa ngambil mandiri aja. Di situ kan orang tua aku ngedorong aku buat langsung kuliah di tahun itu juga dan memaksakan untuk mandiri. Ya udah aku cobalah daftar mandiri, tapi aku di situ nggak ngeliat prodi apa nih yang mau aku ambil gitu. Jadi ya aku cuma asal ngambil aja sih sebenarnya. Jadi asal pilih aja biar nggak harus gap year, Iya. biar ya itu mau orang tua ya harus tetap lanjut gitu. Tapi mungkin emang apa ya, kayak kamu sudah ditargetkan untuk di BK gitu. Jadi sekarang aku mau tanya, sekarang kamu ngejalanin kuliahnya itu kayak gimana? Gimana ya, dijalaninnya kayak ya udah setiap hari dijalanin, kalau ada tugas ya dikerjain. Cuman makin kesini tuh makin kayak kerasa banget banyak ngeluhnya gitu loh dari diri aku sendiri. Aku tuh ngerasa kayak kok akhir-akhir ini aku banyak banget ngeluh ya, apa emang aku bener-bener gak cocok nih di sini kayak gitu. Aku tuh jadi ngerasa insecure ke diri sendiri gitu, jadi nggak percaya lah gitu sama diri sendiri tuh buat ngelanjutin ke depan.
Berarti itu kan tantangannya ada di internal di dalam diri kamu ya. Betul. Kalau aku boleh tahu dari eksternalnya gimana, kayak dari lingkungannya, terus itu dari teman-temannya deh. Kamu Nah, merasa aman atau enggak? kalau dari teman-temannya ya, kayak teman-teman kelas sih aku nggak terlalu ini ya, maksudnya kayak aku berteman sewajarnya dengan mereka dan mereka juga ngerangkul lah, jadi nggak ada masalah sih kalau sama pertemanan di kampus gitu. Cuman kalau misalnya udah keluar nih, entah itu tuh misalnya kita misalnya aku nih kenalan nih ya sama ada orang baru nih, dia nanya namanya siapa, terus dari prodi apa, kayak gitu. Setiap aku bilang kalau aku dari prodi BK, terus mereka tuh bilang, oh BK, ngapain ngambil BK, katanya kayak gitu. Oh BK nya gini ya, jadi kayak isi mereka tuh menjelekkan gitu loh. Jadi di situ tuh aku tuh kayak, kok banyak banget orang yang ngejudge gitu kan. Apa emang nggak sepantas itu ya buat aku berhasil gitu, buat aku udah mencoba bertahan loh di sini, tapi kenapa lingkungan tuh ngasih apa ya, kayak ngasih aku tuh jadi kurang percaya gitu loh. Terus bahkan orang tua aku pun kemarin kan ya, aku tuh sakit ya ceritanya, jadi pernah sempat operasi juga kemarin pas waktu sebelum lebaran. Di situ kata dokter, aku kan ditanya ya kayak, kamu dari ini, kamu kuliah ya di Unila? Ya benar, katakan. Kalau boleh tahu IPK-nya berapa nih? Aku sebutin lah IPK aku. Agak sensitif. Iya, IPK-nya. Cuman kayak mau nggak disebutin gimana gitu ya, tapi kalau disebutin juga kayak, oh ya udahlah gitu kan. Terus kata dokternya, ih sayang banget. Enggak. Kata dokternya gini kan, oh gede ya lumayan, katanya gitu. Kalau boleh tahu itu jurusannya ngambil apa, katanya gitu. Aku bilang lah kalau aku ngambil BK, katanya. Terus di situ langsung dokternya, ih sayang banget, katanya kayak gitu. Kenapa nggak ngambil kedokteran aja, katanya kayak gitu kan. Terus kata ibuku tuh langsung bilang, iya nggak tahu kenapa kali dia tuh ngambilnya malah BK, katanya gitu. Jadi kayak dari sisi peran orang tua aja mereka tuh kurang mendukung pilihan aku yang sekarang, seperti itu. Oke. Berarti kamu juga nggak dapet dukungan penuh ya dari orang tua kamu untuk menjalankan kuliah ini di bimbingan konseling itu. Iya, Nah, memang sih banyak banget stigma negatif di luar sana tuh yang kayak apa sih BK ini, apa sih gitu. Padahal ya semua kuliah juga sama aja kan, tujuannya juga sama aja gitu. Dan pastinya kalau aku boleh tahu itu selaras atau enggak ya sama cita-cita kamu? sebenarnya aku juga mulai agak bingung ya, semakin dewasa aku bingung cita-cita aku tuh sebenarnya jadi apa sih gitu kan. Aku tuh masih meragukan sampai sekarang, aku nih udah di jurusan ini nih, tapi kira-kira kedepannya aku jadi apa ya gitu, aku bisa nggak ya gitu kan. Jadi kayak aku nggak percaya, nggak yakin gitu, soalnya kayak udah keyakinannya tuh udah menurun gitu. Mungkin karena emang gak dapet dukungan tadi ya. Iya. Terus juga bukan yang kamu inginkan gitu. Iya, bisa jadi. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau kita tuh di jurusan BK tentunya kita tuh bakal lebih dipersiapkan untuk menjadi seorang konselor ya, ataupun guru BK. Nah, di sini aku mau tanya sama kamu, kenapa kamu merasa kurang cocok? Aku tuh ngerasa aku nggak cocok tuh semenjak aku dapat mata kuliah pengembangan profesi BK ya. Oh, itu berarti di semester 2 atau 3 gitu ya? Iya, kan harusnya mata kuliah itu tuh kan buat menunjang gitu kan, menunjang kita terus kayak membuka pikiran kita loh kalau ke depan itu kalian bisa gini gitu. Jadi nggak cuma di situ aja loh BK itu. Cuman dari pas aku ngambil itu kok aku malah kayak nggak dapat apa-apa ya. Kayaknya ini emang dari akunya mungkin ya, karena akunya kurang bisa fokus atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuman karena kayak semenjak aku ngambil itu tuh kayak, oh kok aku kayaknya malah nggak cocok ya di sini gitu. Aku tuh merasa nggak
Berarti di mata kuliah pengembangan profesi itu kan isinya tentang mengenai kode etik gitu ya, kayak Iya. terus organisasi kebekaan juga. Iya. So kamu merasa lebih merasa nggak cocok. Iya, kayak oh ternyata banyak ya aturan-aturan yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon konselor gitu. Jadi kayak banyak banget nih yang harus aku taatin gitu. Jadinya aku merasa tuh kayak apa ya namanya, aku tuh kayak kurang Berarti kamu tuh tipe kalau orang yang emang nggak mau nantinya tuh kayak yang terlalu diatur, ada dalam peraturan terstruktur gitu ya. iya. Oke. Jadinya tuh karena banyak aturan tadi tuh aku tuh merasa kalau aku tuh kurang nyaman gitu. Oke, berarti kamu di situ merasa kurang nyaman. Nah, kalau aku boleh tahu, kamu lebih tertarik sama hal yang kayak gimana nih? Aku tuh lebih tertarik sama yang hal-hal yang bisa dilakuin dengan santai aja gitu, jadi nggak dengan banyak aturan gitu. Kayak mungkin kayak ngelukis kali ya, kan ngelukis bisa kayak kita butuh waktu yang emang harus suasana yang tenang, nyaman gitu. Cuman kayak itu tuh nyaman lah, nggak terlalu di banyak aturan gitu. Berarti kamu termasuk orang yang kreatif ya, bisa dibilang. Mungkin begitu ya kurang lebih. Oke. Sebentar ya. Kalau aku boleh tahu, apa sih yang kamu pikirin tentang profesi sebagai konselor nih? Jadi yang aku tahu kayak kalau misalnya kita jadi konselor nanti, kita tuh pasti akan gimana ya, akan banyak banget menerima klien gitu kan. Tapi di situ kita harus banyak ini loh, harus membuat prosedur-prosedur apa saja sih yang harus kita lakukan sama proses konseling gitu. Jadinya kita tuh harus benar-benar menyiapkan semuanya, terus kita harus menjelaskan kembali kepada klien terkait kode etik yang ada dan akan kita lakukan seperti itu. Terus itu juga kan kalau misalkan kode etiknya enggak kita jalankan, kalau pas waktu sesi konseling itu kan ada sanksinya gitu kan kalau ada pelanggaran kayak gitu. Jadinya gimana ya, konselor tuh ada mungkin ada kurang di aku juga kali ya. Jadi aku tuh merasa kalau aku nggak bisa untuk menangani permasalahan klien gitu. Kan aku juga bermasalah mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditarik kesimpulannya tuh kayak kamu emang gak suka kerja dengan yang strukturnya tuh formal gitu. Iya. Terus kamu juga gak suka yang terikat. Jadi kamu lebih suka untuk bebas berekspresi tapi tetap santai. Iya. Oke, cukup kreatif. Aku tuh jadinya pengen orang-orang tuh tahu aku, tapi bukan dengan gimana ya, dekat dengan struktur yang formal gitu. Jadi mereka bisa kenal aku dengan karya-karya aku gitu. Jadi benar-benar gambaran diri sendiri lah gitu, tanpa ada bayang-bayang dari orang-orang. Oke, sekarang menurut kamu apakah dengan kamu kuliah di BK itu udah sesuai sih sama minat dan juga bakat kamu? Nah itu yang aku bingungin. Jadi aku tuh masih terkecoh gitu loh. Aku ngeliat teman-teman aku nih, terus aku di organisasi juga disuruh menilai nih terkait express yourself, jadi tentang mengeluarkan minat dan bakat mereka gitu. Cuman di sini aku sendiri aja masih bingung loh, apa sih minat bakat yang aku miliki gitu. Kok bisa ya orang-orang tahu minat bakat mereka gitu. Sedangkan aku sendiri kayaknya aku belum tahu gitu. Makanya jurusan yang aku ambil ini masih kerasa belum tepat buat aku gitu. Ya berarti karena kamu belum tahu nih minat sama bakat kamu, jadi kamu juga belum tahu nih apakah kamu punya passion di BK ini atau enggak, karena kamu juga masih bingung untuk menjalani mata perkuliahan ini. Iya. Tapi kalau aku boleh tahu dari segi maksudnya kayak ketika kamu mendapatkan materi-materi yang memang ke BKA, itu kamu merasa happy atau enggak? Aku lebih gimana ya, happy sih happy, dibilang happy pasti happy, soalnya itu tuh ilmu baru loh buat aku, apalagi terkait dengan perkembangan
perkembangan teori perkembangan nih. Jadi kayak oh ternyata manusia tuh berkembangnya gini ya di dalam ilmu BK dan psikologi gitu kan. Terus jadi aku bisa ngeliat juga nih tentang kepribadian mereka tuh kayak gimana. Itu tuh merupakan suatu hal yang baru sih buat aku, dan itu aku tertarik sih di situ. Cuman entah kenapa aku ngerasa ya masih agak kurang tepat aja di sini gitu. Berarti yang kamu bingungin ini masih untuk arah karirnya nantinya. Iya, arah karir. Kamu suka di BK tapi kamu nggak mau untuk nantinya terikat gitu. Iya. Oke. Berarti selama kuliah di BK ini kamu aman kan ya? Nggak, maksudnya nggak ada tekanan akademik? Nggak ada sih kalau tekanan akademik dari orang tua aku aja, kayak ya udah jalanin aja nggak apa-apa kayak gitu. Sebisa kamu. Mungkin berarti nanti kita mau mungkin nanti kita bakal lihat tipe kepribadian kamu tuh yang gimana supaya kita bisa nentuin nih arah karir yang cocok buat kamu tuh apa. Karena kan tadi seperti yang kamu bilang, kamu nggak suka ya kalau misalnya kerjaannya yang terikat formal dan terstruktur kayak misalnya jadi konselor gitu. Tapi kamu juga tetap suka nih tentang kebekaan, cuma ya kamu lebih suka yang fleksibel gitu, Ya. kreatif. Kamu mau dikenal tapi lewat karya-karya kamu. Boleh Skip. banget sih. Boleh banget sih. Aku juga tertarik kok dari kayak kepribadian aku tuh gimana sih, terus minat bakat aku tuh gimana sih, biar aku tuh nggak ragu lagi sama pilihan-pilihan aku, sama karya-karya aku ke depannya gitu. Jadi kayak ini sangat membantu sih buat aku. Oke. Sebentar ya. Aku izin sambil buka ya. Iya nggak apa-apa. Kalau boleh tahu ini tesnya nggak susah kan? Oke, di sini nanti aku bakal ngajak kamu untuk kenalin nih minat dan bakat kamu apa. Jadi kita ada sebuah tes, namanya tes minat bakat. Tesnya itu dari Holland dan kamu nggak perlu khawatir jawabannya benar ataupun salah, karena di sini emang tesnya itu semuanya benar. Jadi kamu tinggal jawab yang emang sesuai loh sama diri kamu dan itu menggambarkan diri kamu. Jadi apa yang aku rasain, apa yang aku alamin aja gitu ya. Ya, boleh banget. Pokoknya kamu jawab sesuai dengan yang kamu rasain aja. Oke, aku izin sebentar untuk ambil tesnya ya. Oke, boleh. Oke. Di sini ini ada tentang tes minat bakat. Nanti kamu bisa kasih tanda nih untuk kegiatan yang kamu tuh suka lo lakuin gitu. Terus kamu bisa kasih tanda T kalau itu tuh nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya sesuai kamu kasih tanda Y, kalau nggak sesuai kamu kasih tanda T. Nah, mungkin ini tesnya bisa kamu kerjain, dibaca dengan teliti supaya itu sesuai sama kamu gitu. Jadi jangan asal-asal. Kalau boleh tahu ada durasi waktu buat ngerjainnya nggak ya? Oke, jadi nanti tes ini tuh bisa dilakuin kisaran 10 sampai 30 menit. Jadi kamu kerjainnya nggak usah tergesa-gesa. Nah, di sini nanti tuh ada beberapa tipe kepribadiannya dari R, I, A, S, E, C. Nanti aku kasih penjelasannya setelah kamu selesai belajar. Oh, boleh. Sekarang kamu bisa kerjain dulu ya. Ini boleh langsung diisi ya? Boleh. Oke, tunggu geser dulu ya supaya nggak terlalu mengganggu.
kalau ada yang dibingungin boleh ditanyain ke aku ya. Oke, kalau sejauh ini masih aman kok. Oke. Kalau untuk yang ini kan mengisi formulir pendaftaran perlombaan. Ini perlombaannya perlombaan apa ya? Itu perlombaan apa aja kayak ini kan tentang kegiatan ya, kayak kamu suka nggak melakukan misalnya dengan mengisi formulir pendaftaran untuk perlombaan itu, kamu suka atau kamu nggak suka. Oh, oke. Aku boleh nanya nggak ya? Tadi kan di sini tuh ada di bagian kemampuan yang cek itu ada dapat menggunakan program The Base. Itu tuh program The Base tuh kayak mana ya? Oke, jadi program database yang dimaksud di sini tuh kayak database untuk manajemen gitu. Misalnya biasanya untuk pengelolaan atau juga mengorganisasi suatu data gitu. Oh, oke. Jadi kayak pengelolaan database-nya. Hmm.
bakal ngitung jumlah Y-nya, terus nanti kita bakal urutin dari tipe R, I, A, S, E, C. Jadi R ini adalah tipe kalau yang realistis, terus yang I ini investigatif, terus yang A ini dia mengembangkan artistik, kemudian S itu untuk sosial, yang E itu enterprising, dan C itu kayak konvensional. Nah, kita bakal hitung dari misalnya nih, dari R. Ini kan yang ini nggak ada nih R-nya. Untuk Y-nya. Ya, jadi kita hitung juga semua kolomnya. Ini kan ada 6 nih. Kolom I, terus yang ini jadi kita hitungnya setiap kolomnya jadi satu-satu. Ini aku 9 sih. Oke, jadi nanti kita jumlahin dari setiap hasil yang satu. Ini di kolom 1. Ini ada R, ini A, S, E, sama C. Kan yang kolom 1 untuk titik kepribadiannya R-nya 0 ya. Terus yang ini 6. 8, 9, 8. Nah, itu kita bakal jumlahin dari yang 1 ke 2. Ini jumlahnya R-nya ini 0. Yang 1 ini 8. Terus A-nya Oke, sekarang kita bakal urutin dari yang dapat poin terbanyaknya gitu. Jadi tipe kepribadian kamu bisa karena jumlah yang sama C ini sama-sama 17, sama-sama di angka 17, berarti ini bisa kita simpulin S, E, C. Ini bergantian gini karena sama ya. Terus A, I, B. Jadi
Jadi di sini kesimpulannya karena tipe kepribadian kamu lebih banyak, lebih dominan di S. Jadi tipe kepribadian di sini adalah S. SEC. Sosial, konvensional, dan enterprising. Nah, untuk sosial sendiri ini bisa dikategorikan kalau kamu itu memiliki minat pada pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan orang lain, untuk membantu orang lain dan juga memecahkan masalah sosial. Nah, biasanya orang dengan tipe kepribadian yang sosial ini juga punya gaya komunikasi itu yang bagus gitu. Jadi mereka ini orangnya tuh komunikatif yang baik. Kemudian yang itu enterprising. Jadi orang-orang dengan tipe kepribadian enterprising ini biasanya cenderung memiliki minat pada bisnis. Jadi kayak misalnya manajemen dan juga kepemimpinan. Nah, mereka ini biasanya punya kemampuan kepemimpinan dan bisa mengorganisir banyak orang gitu. Kemudian C. Jadi yang sama C tadi hampir sama ya poinnya. Jadi bisa dibagi juga. Yang C ini adalah konvensional. Nah, orang dengan tipe kepribadian konvensional ini biasanya cenderung memiliki minat pada pekerjaan yang melibatkan aturan ataupun prosedur. Jadi mereka ini biasanya punya kemampuan administratif dan juga organisasional yang baik. Kemudian kalau yang untuk A ini namanya artistik. Jadi orang tipe kepribadian artistik ini tuh biasanya punya minat pada kreativitas, ekspresi diri dan juga aktivitas artistik. Oke, kemudian tipe kepribadian dengan lambang I yaitu investigatif. Jadi orang dengan tipe kepribadian investigatif ini biasanya punya minat pada penelitian dan juga analisis serta pemecahan masalah yang kompleks. Nah, biasanya mereka ini punya bakat untuk analisis itu yang cukup baik. Kemudian tipe kepribadian yang paling akhir tadi kamu dapat di poinnya 0 ya kebetulan. Nah, itu R itu untuk orang-orang yang realistik. Jadi orang-orang dengan tipe kepribadian realistik ini biasanya punya minat pada pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik gitu. Kayak untuk penggunaan alat-alat dan juga pembacaan masalah yang cukup praktis. Nah, mereka ini biasanya orang-orang yang kayak kerja sebagai mekanis gitu. Jadi yang ini tuh tipe kepribadian ini tuh bisa kita sesuaikan gitu ya, jadi buat minat dan bakat kita ke depannya gitu. Iya, tentunya bisa. Nah, tapi ini tuh yang bisa kita sesuaikan itu yang paling banyak ini apa semuanya? Sebenarnya yang lebih cenderung menggambarkan kamu tentunya dengan poin yang paling banyak. Oke, ini sebentar ya. Iya. Oke Ani, jadi dari tes tadi ini yang paling dominan itu kan SEC, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, di sini artinya kamu tuh lebih cenderung suka sama hal-hal yang untuk membantu orang lain dan juga memiliki kemampuan memimpin yang baik, serta kamu bisa mengorganisir dan juga kamu tuh punya kedisiplinan gitu loh dalam bekerja. Wah, kebetulan banget ya, ternyata emang dari yang Ratna sebutin tadi tuh ada yang sesuai banget sama aku gitu. Dan aku juga berharap mungkin semoga gitu ke depannya itu aku bisa benar-benar bisa jadi pemimpin yang baik lah, pemimpin yang baik lagi. Amin, keren banget sih itu harapannya. Iya. Oke, dari sini juga kita bisa lihat nih kalau sebenarnya mungkin kamu itu cocok loh di bidang kayak pengembangan program BK, terus itu manajemen layanan BK dan juga pendidikan kesehatan mental. Nah, kamu juga bisa loh gunain kemampuan sosial kamu itu untuk menunjang kepemimpinanmu dan juga membuat perbedaan yang ada dalam masyarakat itu. Oke. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Jadi sekarang gimana? Apakah kamu lebih tenang? Udah lumayan tenang sih karena kan ternyata yang aku raguin sama ini tuh itu tuh bener loh. Jadi sekarang aku udah bisa loh ngelanjutin
hal-hal yang biasa aku lakuin lagi gitu. Jadi nggak akan ada kata ragu lagi lah. Mungkin nantinya kamu lebih belajar aja untuk bisa apa ya, kayak nemuin bentuk kontribusi yang cocok gitu. Iya. Supaya kamu lebih terarah ya dalam menjalani karirnya. Nah, sekarang kita bakal eksplorasi lagi nih lebih lanjut terkait dengan minat dan juga kepribadian kamu. Setelah tadi kita melakukan tes minat bakat tadi, sekarang aku mau tahu nih, apa sih yang kamu suka dan kamu gak suka dari mata kuliah pengembangan profesi konselor tadi? Aku tuh nggak sukanya ya karena tadi itu, karena terlalu formal aja kayak gitu. Jadi kamu juga pengen ada ruang untuk kreativitas kamu Iya. tadi ya, karena tadi ada C gitu. Iya. Oke. Jadi aku pengen aku yang mengembangkan gitu, siapa tahu aku yang memilikinya gitu. Keren banget. Berarti tadi untuk manajemen layanan BK dan juga pengembangan program BK itu masuk lah ya, mungkin bisa dijadiin opsi gitu. Iya, bisa dijadikan opsi. Jadi kamu tuh ngerasa kalau mata kuliah pengembangan profesi konselor itu agak kurang sesuai ya sama gaya belajar kamu gitu. Iya, agak kurang sesuai, jadi sulit untuk menerimanya gitu. Oke. Mungkin untuk rencana tindak lanjutnya nanti kamu tuh bisa bikin kayak proyek-proyek kecil gitu, kayak untuk pengembangan program BK di sekolah atau komunitas. Nah, kamu juga bisa loh kolaborasi sama komunitas mahasiswa di BK gitu, apalagi kan tadi katanya kamu gabung di organisasi gitu, mungkin Iya. bisa lah ya. Oke. Nanti aku bakal coba-coba hal-hal baru itulah. Oke. Oh iya, di sini aku mau ngingetin karena tadi kan kita udah sepakat nih di awal terkait waktu. Iya. Ya, sekarang itu waktunya udah habis dan mungkin untuk rencana tindakan ini cukup itu aja, tapi nanti kita bakal atur jadwal lagi untuk konseling lebih lanjut lagi untuk melihat perkembangannya gimana. Oke. Dari kamu masih ada yang mau ditanyain ke aku? Sejauh ini udah cukup sih, dan yang kita lakuin tadi udah cukup banget membantu buat aku sendiri. Jadi dari sesi konseling ini apa nih yang bisa kamu simpulin? Skip. Oke, mungkin kesimpulan yang aku dapat hari ini itu karir kita ke depannya itu bisa kita sesuaikan dengan tipe kepribadian kita, minat dan bakat. Jadi hal-hal itu tuh bisa menunjang kita loh untuk memilih karir yang lebih tepat untuk kita ke depannya. Oh iya, bagus banget sih, benar banget. Jadi passion kita tuh bisa juga disesuaikan sama minat dan bakat kita itu. Biar rasanya nggak tertekan lah, Iya, biar enjoy bener. untuk menjalaninya. Oke. Jadi mungkin itu aja konseling kita. Aku mau berterima kasih nih sama kamu karena kamu udah mau share sama aku tentang apa yang kamu rasain dan apa yang kamu keluhin tadi. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak banget sih, karena kan aku tadi datang dengan keadaan yang bisa dibilang penuh dengan keraguan gitu kan. Terus di sini kamu udah mau mendengarkan semua keluh kesah aku dan membantu mencari gimana sih solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan aku gitu. Dan di sini juga aku terima kasih banget karena udah dibantu untuk melihat tipe kepribadian aku gimana, minat bakat aku gimana, kayak gitu, untuk menentukan karir aku yang lebih cerah lagi lah ke depannya. Terima kasih banget ya. Senang banget loh bisa bantu kamu untuk menemukan minat dan juga bakat kamu. Semoga dari kegiatan kita hari ini kamu kedepannya makin enjoy ya kuliahnya gitu, makin lancar juga dan tidak merasa tertekan dalam hal apapun. Oke, mungkin itu aja. Oke, mungkin aku mau langsung pamit aja ya. Oh iya, Karena tadi kata pas izin sama orang tua dibilang nggak boleh lama-lama, jadi gitu. Ya udah. Oke, aku pamit ya. Hati-hati ya. Iya.
Jauh berjalan penuh rasa. Sedangkan orang tua aku pun Lo ngambil jurusan BK tuh gimana sih gitu? Gue hitam banget sih. Ya udah sih, maaf. Nih, panjang nih. Guys, lihat sini.